Di pertemuan ketiga, video kedua, dalam pengukuran ya, langkah ketiga itu kita mengidentifikasikan sumber akar penyebab masalah dan kualitasnya ya dalam peningkatan Six Sigma tadi. Jadi kita perlu menggali masalah secara tepat dari akarnya, dari sumber penyebab masalah itu sendiri. Jadi tadi kita menemukan sebuah problem, ada sumber masalah, tapi bukan sampai situ, tapi lebih jauh lagi. Kita bisa melakukannya dengan melakukan wawancara atau interview secara lebih mendalam. Nah, yang berikutnya yang keempat, langkah yang improve ini itu kita harus meningkatkan. Jadi tadi sudah ketemu bagaimana. Nah, habis itu kita di sini meningkatkan rencananya. Jadi sudah tahu akar masalahnya apa, nah kita harus buat rencananya. Rencananya seperti apa? Nah, ini pun harus dideskripsikan berbagai macam alternatif sesuai dengan akar-akarnya tadi. Bisa menggunakan 5W, 1H gitu ya, atau mungkin 2H. Kemudian baru terakhir kita melakukan sebuah kontrol ya, di mana di sini kita melakukan sebuah pengawasan untuk meyakinkan bahwa hasil yang diinginkan sedang dalam proses pencapaian. Jadi walaupun belum sampai dengan selesai 100% masalah terselesaikan, tapi setidaknya dari setiap partnya itu harus sudah mengarah kepada penyelesaian problem 100%. Nah, contohnya di sini ada mobil Toyota, itu dia punya latar belakang masalah adanya cacat pemasangan panel pintu sebesar 2,5% per bulan dari semua mobil yang sudah dibuat. Nah, kemudian identifikasi nih, ada apa nih? Oh, ternyata dari sekian kasus itu yang menjadi perhatian adalah ada sol sandal yang mengelupas. Nah, ini sandal di sini sandal pintu handle ya, bukan sandal montirnya. Oke, nah maka kita perlu melihat dari segi supplier, dari segi input, dari segi proses, output, sampai ke customer. Ada apa aja nih supplier, mungkinkah dari vendornya, mungkinkah dari pemasangan ponselnya, alat ukurnya, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita define, kita penerapan ya. Oh, ternyata ditemukan ada problem di sini dari sejak dari hasil tadi itu ya ada cukup tinggi mengenai SCI-nya. Kemudian ada reject sol mengelupas menyumbang 39,9% total reject. Jadi ada barang reject ternyata 39,9%-nya itu terjadi karena sol yang mengelupas. Nah, ini sudah terjadi dari sejak 3 bulan terakhir. Nah, ya. Nah, jumlahnya ini terus meningkat. Oh, berarti kayaknya dari sini nih problemnya. Ya. Lalu kita melakukan sebuah perhitungan ya dengan cara seperti itu. Ada banyaknya defect dibagi dengan banyaknya unit. Jadi defect ini yang bermasalah, kemudian kita bagi dengan jumlah unit yang tersedia. Itu namanya DPU, ditemukan sebesar 0,034. Nah, DPU ini itu bentuknya defect dibagi dengan bentuknya unit dikali peluang kemungkinan terjadi. Ini pengukurannya ya. Nah, baru nanti kemudian ditemukan sebesar 0,028. Nah, ini adalah metode pengukuran ya yang dilakukan oleh Toyota. Tentu nanti akan berbeda dari setiap problem yang dilakukan. Intinya di sini semuanya serba diukur. Nah, ya, baru diterapkan. Apakah setelah diterapkan masalah ini akan menurun? Ternyata di sini ditemukan ada penurunan ya. Setelah ditemukan problemnya tadi gitu ya. Nah, baru kita analisa apa yang jadi masalah dari pelepasan tadi. Oh, ternyata dari masalah penempelannya yang nggak tepat ini gitu ya. Setelah digali lebih jauh, ternyata masalah waktu penempelannya nih. Jadi mengelupas tuh karena waktu tempelnya kurang lama, kira-kira seperti itu. Oke, maka dari situ untuk mengurangi defeknya, maka penempelan sol paling tidak ditunggu 15 sampai dengan 30 menit setelah terbukti gitu ya bahwa ternyata masalahnya ada di situ, masalah penempelan lem tadi. Baru di improvement dan sebagainya. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.